dua ayat Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah, kulu min thayyibat wa amal salihan, makanlah dari perkara yang baik dan beramal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian disebutkan satu ayat lagi dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah dari perkara yang baik, ma razaqnakum, dari perkara-perkara yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ayat yang pertama termaktub di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, dan ayat yang kedua termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara rajulu yutilu safar asy'atha aghdara. Kemudian disebutkan ada seorang laki-laki nampak padanya perjalanan yang panjang, nampak dari sifat fisiknya, ya, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia menengadahkan tangan ke langit, mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, mengucapkan memanggil Allah ya Allah ya Allah. Wa mat'amuhu haram, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dia pakai pakaian dari perkara yang haram. Wa ghudhiya biharam, kemudian dia mencari nafkah, memberi makan keluarganya dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka kemudian bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima orang yang berdoa seperti ini? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dan mengabulkan doa, sedangkan semua yang perkara melekat pada orang tadi dari perkara yang baik. Hadis tadi menjelaskan kepada kita semua tentang beberapa perkara. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, dan maha baik Allah sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima perkara yang baik-baik pula, dan Allah tidak akan menerima perkara yang jelek. Namun timbangan baik dan jelek bukan timbangan manusia, tapi timbangan Allah, timbangan syariat ini, dan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau timbangannya pakai timbangan manusia, maka akan berubah antara satu manusia dengan manusia yang lain. Akan tetapi takaran baik dan buruk berdasarkan takaran yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Fatir, Allah berfirman, man kana yuridul izzah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan itu hanya milik Allah. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib, ya, akan naik kepadanya segala ucapan yang baik, wal amalus saleh, dan setiap perbuatan amal yang saleh, yarfa'uhu, akan naik kepadanya. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadidun wa makaru ulaika huwa yabur. Dan kemudian barang siapa yang ingin berbuat muslihat, kejelekan, maka sungguh bagi mereka adab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nampak pada ayat ini apa? Bahwasanya kemuliaan, kebaikan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berucap baik, berkata baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar. Allah akan terima amal itu. Allah akan terima ucapan itu. Dan di pada ayat itu ada kalimat yas'ud wa yurfa'u. Ini menunjukkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwasannya yang baik itu sudah Allah atur melalui siapa? Nabinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil,
yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara tentang beliau, berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebelum datangnya Islam dan Al-Quran. Disebutkan pada ayat ini sudah maktub, sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Wa yaba'u anhum israhum wa aghlala, dan dia meletakkan beban dan belenggu pada sisi mereka, allati kanat alaihim walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bihi, terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, wa azzaruhu wa nasaruhu, maka mereka akan memuliakan Nabi, menghormati, menolong Nabi SAW. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, niscaya mereka akan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, yang jaya, yang sukses, versinya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi, ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasannya tidak mungkin syariat ini kecuali datang dengan sesuatu yang baik. Demikian pula tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada umatnya kecuali dengan yang baik pula. Bahkan dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara ini di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah mempermisalkan ucapan yang baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Dijelaskan para ulama, kalimatan thayyibatan ini apa? Para ulama mufassir, ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kalimatan thayyibatan kalimatul la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa cirinya kalimat yang baik ini? Asluha thabitun, pokoknya, pangkalnya melekat menancap di tanah. Ya. Bagi seorang manusia kalimat ini menancap di dalam hati. Ya. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas langit. Ya. Tu'ti ukulaha kullahinin, yang mana pokok pangkal tadi memberikan makan kepada setiap rantingnya. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mempermisalkan segala sesuatunya bagi manusia agar mereka mendapatkan peringatan dan mau mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau kita ingin menjadi pohon yang kokoh, pegang kalimat tauhid, pegang la ilaha illallah, pegang iman, pegang akidah ini, maka niscaya Anda akan menjadi pohon yang kokoh. Disebutkan menjelaskan perkara ini di dalam surat Al-Hajj, wa hudu ila thayyib, maka setiap orang yang beriman mereka diperintahkan mendapatkan petunjuk kepada yang baik, minal qauli, dari ucapan, wa hudu ila siratil hamid, dan demikian pula mereka diberikan petunjuk, diarahkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang terpuji, jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia mengerti tentang agama ini, mengerti perintah Allah, mengerti perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka tidak akan memalingkan sedikit pun kehidupan mereka kecuali berada di jalan Allah, kecuali berada di jalan Nabi SAW. Tidak makan kecuali dari perkara yang halal, tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik, tidak melakukan kecuali sesuatu yang baik berdasarkan yang diinginkan Allah, yang diinginkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan silau mereka dengan apa? Contoh-contoh perkara-perkara yang dianggap baik selain dari Allah dan Nabi-Nya SAW. Kalau menyelisihi yang diperintah Allah, menyelisihi yang diperintah Nabi-Nya, ditinggalkan. Coba kita lihat di surat Al-Maidah, Allah mengatakan, "Qul la yastawil khabithu wa thayyib." Katakan wahai Muhammad, tidak akan sama yang baik dan yang buruk. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang jelek ini banyak dan membuat kalian takjub. Yang jelek ini mayoritas dan membuat kalian terbelanga. Wah, hebat ya. Apa kata Allah? La yastawil khabithu wa tayyib. Yang jelek tidak akan menjadi baik dan yang baik tidak akan menjadi jelek. Tapi kita lihat versinya sama. Versinya Allah Azza wa Jalla, versinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh paling sederhana, ya. Di zaman Nabi mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Nabi mengajarkan kita makan dan minum duduk. Maka etika aturan semacam ini akan ada sampai kapanpun. Tidak akan menjadi bahwasanya makan berdiri dan minum berdiri itu lebih baik daripada makan dan minum dalam keadaan duduk. Tidak akan lebih baik makan dengan tangan kiri daripada dengan tangan kanan, sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak yang ada dalam pengasuhannya yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Kata Nabi apa? Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Wa qul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Ya. Maka jangan kemudian seorang itu tertipu dengan aturan barat, dengan peradaban barat, dengan kemodernan dan apapun. Sekecil apapun, etika cara Islam jauh lebih baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari perkara yang baik. Ingat, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Qul," katakan wahai Muhammad, "mata'ud dunya qalilun," harta dunia yang sedikit, "wal akhiratu," dan dia berharap sesuatu di sisi Allah pada hari akhirat, "khairun," lebih baik, "liman ittaqa," bagi orang yang beriman, "wala tudlamuna fatila," dan janganlah sampai orang-orang itu terzalimi terhadap perkara-perkara yang sifatnya remeh di sisi Allah Subhanahu. Jangan sampai manusia silau dengan apa? Aturan-aturan di luar aturan Allah Subhanahu. Jangan sampai manusia terpukau dengan apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan caranya Allah, caranya Nabi SAW. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang Islam tidak boleh maju, silakan maju. Saya tidak mengatakan umat Islam tidak boleh modern peradaban, selama ada dalam koridor syariat Allah, perintah Allah, silahkan. Karena Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Anda lebih tahu urusan dunia, tapi urusan akhirat, urusan syariat, urusan yang melekat pada seorang muslim dan mukmin, tidak ada bandingnya. Risalah Allah, sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Ya, coba kita lihat di surat An-Nahl ayat 97. Ya, ini hendaknya jadi moto setiap orang yang beriman. Allah mengatakan, "Man amila salihan," siapapun yang beramal saleh, "min dzakarin aw untha," laki-laki maupun wanita, Allah tidak membedakan laki-laki maupun wanita, "wa huwa mu'minun," dan dia dalam keadaan iman, beramal saleh dilandasi iman. Karena amal saleh tanpa iman percuma. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dengan landasan iman, maka kata Allah, aku akan beri dia kehidupan yang baik.
bukan kehidupan yang bergelimang harta, bukan kehidupan yang berada di bawah gedung-gedung yang tinggi, bukan kehidupan dengan jabatan yang besar, bukan. Kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maksudnya apa? Agamanya baik, ibadahnya baik, keluarganya baik, amalnya baik, tetangganya baik, jalannya baik, sampai ke akhirat nanti baik. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Allah tidak mengatakan kalau Anda beramal saleh, Anda beriman, Anda bakal kaya. Lah. Allah berikan ketenangan hidup. Karena yang baik-baik inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apa kata Allah? Tidak berhenti. Bukan kehidupan saja yang baik Allah berikan. Kemudian Allah katakan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan dia balasan pahala lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Di akhirat Allah balas lebih daripada apa yang dia amalkan. Ya. Orang yang beriman tidak mikiri hanya dunia. Orang Islam tidak mikir hidup ini berhenti di dunia ini, karena ada kehidupan setelah kematian. Yang mereka perhatikan adalah apa? Nanti setelah hidup, setelah mati itu bagaimana? Kalau dia mikirin hidup di dunia ini berapa tahun? 10, 20, 30, 40, 50, 60, berapa tahun kita hidup di dunia? Habis kemudian. Kalau dia tidak mikiri kehidupan setelah kematian, wallahi mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan siapa yang jadi orang yang dekat dengan Allah. Siapa wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih terhadap apa yang telah Allah tentukan bagi mereka dalam kehidupan ini. Kurang uangnya nangis, sedih. Tidak punya rumah, stres. Enggak. Wali-wali Allah tidak butuh itu. Allah sudah berikan kecukupan seperti ini, dia syukuri. Allah bertentukan dia seperti ini, dia berucapkan alhamdulillah. Karena itu sudah ketentuan Allah. Tapi ada satu yang luar biasa yang Allah sebutkan setelah ayat ini, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berikan kabar gembira bagi mereka. Sebelum itu Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri mereka apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah wali Allah. Kemudian Allah katakan lahumul busyra. Allah berikan kabar gembira bagi mereka fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia sebelum Allah berikan kelak fi yaumil qiyamah. La tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah ketentuan Allah bagi wali-walinya. Dzalika huwal fawzul azim, inilah kemenangan yang besar. Kalau seorang sudah mau ikut jalannya Allah, mau ikut jalannya Nabi SAW, tidak gentar dengan kehidupan dunia, tidak bingung dengan gemerlapnya dunia, apa yang Allah tentukan baginya, dia menerima, ridha, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Ya. Orang kadang dengar kabar gembira di dunia saja pikiran harta, jabatan, rumah dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya kabar gembira adalah fi yaumil qiyamah. Ketika kita selamat dari nerakanya Allah, masuk surganya Allah, itu hakikatnya kabar gembira. Bukan hanya sekedar gemerlap dunia yang mungkin setahun, 2 tahun kita nikmati, kemudian kita tinggalkan selama-lamanya. Ya, maka kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, berbuat yang baik, diterima yang maha baik, ikuti cara Allah dan Rasul. Baca Al-Quran, teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Maka hidup kita akan baik, setelah mati baik, dibangkitkan Allah baik, nanti masuk kepada sesuatu yang baik. Tapi kalau sudah pikiran kita tidak baik, melakukan yang tidak baik, tidak mentaati yang maha baik, maka bisa jadi amburadul semua kehidupan. Ya, oleh karena itu mari kita mengikuti caranya Allah. Kita mengikuti teladannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara.
dalam keyakinan, dalam beramal, dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam semua, dalam ibadah. Sehingga apa? Sehingga kita sebagaimana masuk kelompok yang dikatakan oleh Allah, lahumul busyra. Anda termasuk orang yang dapat kabar gembira dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok yang itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.